أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puja-puji yang Allah dan karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah sekaligus sholat tarawih dan sholat witir. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah sampai yaumul akhir nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, kalau masih semangat. Belum. Oke. Kemudian untuk tadarus Quran, apakah masih? Oh iya, masih. Tapi kalau sahur nggak pernah ketinggalan. Kalau untuk saya pribadi, saya mencakup ini khusus untuk saya sendiri. Ini saya berusaha meluangkan minimal 15 sampai 20 menit untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Untuk tema kali ini saya akan membacakan keutamaan apa saja sih membaca Al-Quran itu. Mungkin banyak yang sebenarnya ada banyak yang tahu. Tapi kan mungkin alangkah baiknya apabila di bulan puasa ini apalagi segala amal kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat atau mungkin bahkan lebih. Dulu waktu saya kecil, saya sering dengar orang baca Al-Quran. Baca Al-Quran, kerja bosan-bosan ya, baca Al-Quran gitu-gitu aja. Kadang kalau didengar, atau mungkin bahkan tanpa makna, sehingga tidak tahu apa sih yang dibaca, artinya apa sih. Tapi dia terus istiqomah, terus membaca. Hanya ini ada satu kisah yang cukup menarik yang mungkin bisa diambil faedahnya. Ini di daerah Eropa sana ada seorang kakek yang tinggal berdua hanya dengan cucunya. Kakek ini setiap sore pas senjari dia selalu istiqomah membaca Al-Quran barang satu halaman atau dua halaman. Sedangkan sang cucu karena dia tinggal di Eropa, dia setiap sore mengambil arak batu bara atau semacam tiket untuk ditaruh di toko karena direnovasi. Karena itu setiap hari, setiap minggu, setiap tahun terus istiqomah membaca Al-Quran. Hingga bertahun, 2 tahun, 3 tahun, maka sang cucu pun makin lama usianya semakin bertambah, akhirnya penasaran. Sang cucu pun bertanya sama kakek, "Kek, ngapain sih baca Al-Quran? Apa nggak bosan-bosan? Nadanya gitu-gitu terus." Bahkan mungkin kakek, itu artinya apa kek? Kakek tahu nggak? Kakek tahu kalau baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Kalau nggak ada terjemahannya, kakek yang tahu. Nah, terus kenapa kakek istiqomah? Kakek tersenyum mendengar pertanyaan cucunya yang cerdas. Kakek tersenyum. Oke, nah kalau begitu tolong ambilkan kakek air dengan keranjang yang tadi tempat arak batu bara itu tadi. Tolong ambil air di sungai belakang. Sungainya nggak begitu jauh, kurang lebih 50 meteran. Kakek pun sang itu pun nurut aja atas perintah kakeknya. Dia langsung mengambil air di belakang rumah yang jaraknya kurang lebih 50 meter, mengambil air. Terus dia jalan sampai rumah. Tapi sebelum sampai rumah, air habis. Karena sang anak nggak ini nggak menyerah. Terus balik lagi, ngambil air lagi. Terus berkali-kali tanpa bosan-bosan. Karena sang anak protes. Kalau kayak gini terus ya saya nggak bisa ngumpulin air. Gimana mau bisa ngumpulin air? Air tuh mau dulu. Jawab kakek, mungkin kamu kurang cepat. Coba kamu lebih cepat sedikit, mungkin air bisa terkumpul.
Sang cucu pun menurut, lari kan tadi dia jalan, dia berlari, mau ambil air lagi, terus ke rumah. Tapi hasilnya sama saja, air pun tidak terkumpul. Akhirnya sang cucu pun, kek saya nggak mau pakai keranjang, saya mau pakai ember aja. Jangan sang kakek, tidak, kakek nggak mau pakai ember. Kakek inginnya kamu ambil air dengan keranjang itu. Bagaimana mungkin saya mengumpulkan air kek dengan keranjangnya yang bolong-bolong kayak gini? Akhirnya coba kamu berusaha lagi, coba 3, 4, 5 kali lagi. Sang cucu pun menurut, tapi akhirnya tetap saja air pun tidak terkumpul. Akhirnya sang kakek merasa kasihan. Terus kakek itu bertanya kepada cucunya, apa yang kamu rasakan, nak? Saya capek kek, air pun boro-boro terkumpul, malah capek. Iya. Oke, sekarang coba lihat di dalam keranjang. Bapak-bapak ibu tahu nggak kira-kira di dalam keranjang itu ada apanya? Bahasa. Tapi jawab kakek cerdas. Dan sang cucu pun bisa memberikan keranjang batu bara tadi yang tadinya kotor karena arang batu bara yang gedabel ya, bahkan mungkin lebih kotor daripada arang kayu, itu jadi bersih karena seringnya ngambil air dari belakang rumah berkali-kali, tidak hanya dalam keranjangnya, sisi luarnya pun jadi bersih. Sang anak merenung, terus kayak apa hubungannya dengan membaca Al-Quran? Ya inilah, mungkin ada faedah yang saya sendiri kadang tidak sempat terpikirkan. Ternyata dengan berusaha membaca Al-Quran, walaupun mungkin belum tartil, belum bisa menempatkan huruf pada tempatnya, tapi apabila dilakukan dengan istiqomah dan berusaha keras, tanpa sadar hati kita itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Bapak Ibu bandingkan orang yang sering membaca Al-Quran dengan orang yang jarang membaca Al-Quran, baik dari tutur kata maupun sikap, itu kira-kira beda enggak? Dengan catatan orang membaca itu benar-benar berusaha sesuai target, bukan asal membaca, asal banter, asal cepat, seperti target terpenuhi, seperti itu. Demi Allah akan melembutkan hati kita. Mungkin yang hatinya keras seperti batu, tapi kalau dia bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, walaupun terbata-bata, insya Allah akan melembutkan hatinya. Itu seperti cerita tadi, keranjang. Mungkin target dia mengumpulkan air tidak terpenuhi, tapi tanpa sadar keranjang yang terlihat kotor tadi jadi bersih. Itu salah satu faedah membaca Al-Quran. Kemudian ada satu lagi hadis mana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirul lahu bihi man syafaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatattanfihi wa huwa alaihi syaqullah ajron. Ini hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran nantinya akan berkumpul bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang tersendat-sendat ketika membaca Al-Quran dan terasa berat atau sulit baginya, ia akan mendapatkan 2 pahala. Di sini para ulama mengatakan 2 pahala. Yang pertama yaitu pahala karena susahnya dia membaca Al-Quran, tersendat-sendatnya gitar-bel, mungkin istilahnya ya, peluh, itu Allah kasih pahala. Sedangkan yang kedua adalah huruf yang dia baca, itu juga mendapatkan pahala. Sedangkan orang yang lancar itu akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan taat, dengan catatan otomatis tanpa meninggalkan sholat. Karena yang paling utama adalah sholat. Kemudian faedah berikutnya yaitu yang paling penting adalah Al-Quran menjadi syafaat penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Syafaat
penolongku. Jadi Al-Quran bisa menolong kita di yaumil akhir, tentunya dengan izin Allah. Di saat yaumil akhir nanti tidak ada pertolongan apapun kecuali amal ibadah kita. Hadisnya seperti apa? An Abi Umamah al-Bahiliyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabihi. Diriwayatkan dari Umamah al-Bahili bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sekarang saya mau tanya, saya sendiri dulu waktu yang di sekolah sering baca komik Spiderman, komik Batman. Kira-kira tokoh yang dibaca dalam komik tersebut nanti dia berakhir Spiderman bisa nolong nggak? Spiderman turun minum dia, ini cemplung dia. Lah, tidak. Tapi Al-Quran yang kita baca demi Allah, dengan izin Allah, nah, dia bisa nolong kalinya yang membaca Al-Quran. Sangat luar biasa sekali kan. Sebenarnya memang rahmat Allah itu sangat luas. Bahkan para ulama mengatakan rahmat Allah itu lebih luas daripada adabnya, lebih besar daripada adabnya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan membaca Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memakaikan mahkota kepada orang tua yang anaknya membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Hadisnya seperti apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara Al-Qur'ana wa amila bima fihi kul bisa walidahu tajay yaumal qiyamati du'u ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya akan dipakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya kelak di hari kiamat. Cahaya mahkota itu lebih baik daripada cahaya matahari di dalam rumahnya di dunia jika matahari tersebut berada di rumah kalian. Maka bagaimana persangkaan kalian dengan orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bisa dibayangkan kan? Orang tua nanti di surga dipakaikan mahkota yang mahkotanya lebih terang daripada matahari. Subhanallah. Ya mudah-mudahan nanti anak cucu kita bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran, karena demi Allah keutamaan Al-Quran itu sangat luar biasa sekali. Tidak hanya di dunia tapi juga memberikan syafaat di hari kiamat nanti, yang dimana di sana demi Allah tidak ada pertolongan kecuali amal ibadah kita. Mungkin itu sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan murni dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aku kotor.